Ya, teman-teman, kita lanjut ke sesi diskusi berikutnya tentang Buddha di Indonesia. Pak Suhadi, kalau lihat Inpres Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang dipandang oleh orang-orang ini sebagai landasan hukum. Kenapa Konghucu tidak diakui? Nah, padahal di situ tidak spesifik ya untuk bilang bahwa Konghucu itu tidak diakui, hanya disebutnya adat istiadat atau agama yang berkaitan dengan Tiongkok itu dilakukan di lingkungan rumah tangga ya, keluarga. Nah, menurut Bapak itu bagaimana bisa diinstruksikan itu merujuk ke Konghucu? Kenapa tidak merujuk juga misalnya ke Buddha yang juga ada kaitannya dengan Tiongkok walaupun Buddha lahirnya di India? Ya, memang secara eksplisit tidak disebutkan itu di dalam Inpres 14 tahun 67, tapi penekanannya itu kepada afinitas kultural ya dari budaya leluhur, ya. Dan kemudian kaitannya dengan itu tentu karena Konghucu ini kan berasal dari Tiongkok, kalau Buddha kan asalnya dari India itu. Nah, kemudian sebetulnya yang disasar itu lebih kepada afinitas kulturalnya ini. Jadi Inpres ini menginginkan ini bisa memutus karena dianggap afinitas kultural ini yang membuat orang-orang keturunan di Tionghoa yang ada di Indonesia ini ada yang tidak setia kepada negara. Mungkin bisa dijelaskan afinitas kultural itu bagaimana, Pak? Ya, artinya afinitas kultural itu keterikatan terhadap leluhur, tinggalnya di sini, tapi cintanya sama sana gitu. Jadi sebetulnya itu yang kemudian munculnya instruksi presiden waktu itu ya dengan tujuan supaya orang-orang keturunan Tionghoa di sini itu ya kalau udah di sini ya sudah, jangan ingat lagi leluhur, ya putuskan itu. Bahkan saya kira dengan Inpres 14 itu akhirnya juga kan putus hubungan diplomatik waktu itu dengan Tiongkok, ya. Karena waktu itu secara politik juga agak naik suhunya waktu itu. Nah, itu yang tadi di awal di sesi yang pertama saya mengatakan bahwa cara berpikir kita itu juga harus melihat ini secara arif, ya, bahwa itu kan oknum saja, ya, tidak 7 juta orang keturunan Tionghoa di sini itu modelnya kayak begitu semua, ya, itu kan juga ada hukumnya. Kalau memang ternyata merugikan negara ya diproses aja secara hukum, ya, karena dia sebagai sudah warga negara, dia itu tidak kebal hukum lagi, ya. Artinya apa? Sebagai warga negara dia juga harus dapat perlindungan gitu. Tapi sebagai warga negara kalau dia melanggar hukum dia juga harus dihukum gitu. Seperti itu sebenarnya pola pikirnya. Nah, waktu itu mungkin cara berpikirnya tidak ke sana, ya. Nah, sehingga diambil langkah bahwa ini harus dibatasi afinitas kulturnya. Saya ambil contoh. Ya, kita juga punya saudara-saudara di Suriname, Pak. Oh iya. Itu orang-orang Jawa. Di sana mereka masih main gamelan. Ya, pada lebaran-lebaran tertentu mereka juga pulang. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi menteri di sana. Mereka juga masih ingat kampung halamannya. Itu manusiawi. Ya, di dalam salah satu sutra di agama Buddha itu Buddha Nichiren menjelaskan itu yang namanya serigala coki ya tidak pernah bisa lupa lubang di mana dia dilahirkan. Ketika dia mau meninggal pasti dia pulang ke situ. Seperti itu. Jadi ini adalah manusiawi. Jadi hal-hal yang pasti akan terjadi kepada siapapun. Jadi setelah Inpres itu keluar, kemudian ditindaklanjuti. Ya, ada apa namanya itu bukan keputusan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477
tahun 78. Nah, di situ agama Konghucu hilang. Itu yang melandasi kenapa diinterpretasikan Saya kira itu ya, begitu. Konghucu. Jadi sehingga sekolah-sekolah yang berbahasa Mandarin, publikasi-publikasi koran, majalah berbahasa Ya. Mandarin waktu itu dilarang ya. Ya, waktu itu udah nggak boleh ada tulisan-tulisan Mandarin di jalan, nama restoran, apa segala, nama perusahaan, udah nggak ada komunikasi. Kemudian sekolah-sekolah Tionghoa waktu itu semua ditutup. Kalau di rumah boleh Pak ya? Ditutup. Bahasa Mandarin di rumah masih boleh? Ya, boleh nggak boleh kan nggak ketahuan. Ya kan nggak ketahuan. Gitu. Ya dianjurkan seperti itu. Ya, waktu itu politiknya itu adalah asimilasi. Supaya orang keturunan Tionghoa ini akhirnya lebur menjadi satu gitu. Tapi sekarang ini kan pola kita kembali ke arah mosaik. Tuh, ya nggak apa-apa lah bangsa ini macam-macam warna, tapi jadi indah. Gitu. Ini pola pikir untuk kebangsaannya. Kalau dulu maunya jadi satu warna. Betul. Asimilasi, udah satu warna aja, warna kita semua merah putih aja, gitu. Ya, nah, oleh karena itu dengan adanya nomor 477 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang dicantumkan di sana Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucunya nggak ada. Nah sejak itu mungkin semakin sempit ruang lingkup geraknya daripada umat Konghucu sampai mengarah kepada akhirnya rumah ibadah daripada umat Konghucu itu ditutup, ya tidak boleh direnovasi dan lain sebagainya. Itu dari terjadi. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri itu Saya kira itu teknisnya. 19. Ya, tapi sumbernya adalah Inpres nomor 14 tahun 67 itu. Oke, berarti kalau begitu kita bisa memahami kenapa Buddha misalnya tetap boleh, mungkin tidak ada kaitan dengan leluhur berarti Pak ya, leluhur afinitas kultural Yang itu saya kira lebih ke arahnya Konghucu ke ya. afinitas kultural gitu. Dan itu Konghucu kalau kultural ya, itu. karena Konghucu kan salah satu filsuf di Tiongkok. Iya. Orang Buddha kan diangkat dari India. Iya, oke, baik. Ya, lalu Pak, kalau kita melihat di Buddha sendiri ada banyak aliran. Tapi umumnya kalau ini yang sepemahaman saya, tapi mungkin saya juga salah. Kalau sepemahaman saya, Buddha itu tidak punya konsep Tuhan pada awalnya. Nah, lalu waktu itu sempat ada di tahun 61 ya, yang Kementerian Agama ini membuat unsur-unsur syarat agama gitu. Harus punya kitab suci, Tuhan yang Maha Esa, harus punya nabi. Lalu kalau tidak salah beberapa aliran Buddha itu mereformulasi ajarannya sehingga mengakui adanya Tuhan. Nah, kalau kita melihat sejarah yang seperti itu tentu bertentangan dengan kebebasan beragama berkeyakinan nih, sehingga Buddha ini jadi perlu mereformulasi untuk diakui sebagai agama. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Ya, sebetulnya dalam kaitannya dengan agama ya. Jadi agama ini, semua agama itu muncul ya. Ya, kita sebutlah dari agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua agama ini muncul ya untuk mengatasi masalah. Ya, untuk menyelesaikan masalah sebetulnya. Itu. Kenapa? Karena sebelum agama ini muncul banyak masalah. Banyak masalah. Di India juga banyak masalah soal soal kasta dan lain sebagainya. Ya, di Timur Tengah juga banyak masalah, maka itu ada muncul Islam, ada muncul Kristen dan lain sebagainya. Di Tiongkok juga begitu sama. Ya, maka itu muncul filsuf-filsuf yang penuh dengan kearifan ya untuk membimbing masyarakatnya itu supaya punya cara berpikir yang baik, cara berpikir yang benar. Nah, begitu juga sebetulnya negara ini. Dari dulu udah punya Pancasila. Dari dulu. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Tuh.
Jadi dari dulu juga kita sudah nyebutnya itu ketuhanan yang Maha Esa. Tuh. Jadi sebetulnya menurut saya tidak ada reformulasi. Tidak ada. Dari dulu agama Buddha itu punya konsep ketuhanan. Jadi satu agama itu ya, satu, dia harus punya konsep ketuhanan. Kedua, dia harus punya kitab suci. Ketiga, paling tidak dia itu punya konsep afterlife, Coki. Setelah meninggal apa? Tuh, jadi agama tertentu, agama A atau B atau C itu dia harus bisa menjelaskan. Setelah meninggal itu apa? Apa yang terjadi? Tuh, kalau di agama Buddha itu akan lahir kembali. Ya, rebirth, bukan reinkarnasi, tapi rebirth. Lahir kembali. Jadi sebetulnya dari dulu juga ya, ketika tahun 79 ya, memang umat Buddha itu ada, waktu itu kita menyepakati sebuah kriteria di dalam Kongres Umat Buddha 14 Desember tahun 79. Ya, waktu itu disebutkan adanya Tuhan yang Maha Esa. Sebetulnya ini juga cara berpikir yang kurang tepat, Coki. Oh, negaranya udah bilang kok sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhannya. Oh, beda. Kalau Tuhan itu kan person. Kalau ketuhanan itu sifat. Jadi sebetulnya pada hakikatnya itu adalah ketuhanan. Cuma buat agama samawi, ya, apakah itu Kristen, apakah itu Katolik, apakah itu Islam, kemudian itu untuk memudahkan, ya, ada utusan yang Maha Esa di sana itu yang tidak pernah menampakkan diri dan begitu agungnya, tapi ada utusannya, ya, ada nabi yang jadi utusannya. Ya, saya kira itu metode-metode dari masing-masing agama untuk mencapai kebaikan tadi. Ya, caranya ke situ. Tapi waktu itu kemudian pastilah di mana setiap zaman, setiap kelompok itu pasti ada oknum-oknumnya. Ya, kemudian ya mungkin waktu itu juga mungkin muncul juga oknum-oknumnya, entah di Kementerian Agama dan lain sebagainya. Ya, mungkin juga di kelompok-kelompok yang menjadi wadah, yang dulu kan sering orang tuh sampai sekarang masih bangga menjadi wadah tunggal dan lain sebagainya, tapi belum tentu jadi representasi, tapi yang penting dia pegang bendera, ya, pegang bendera, pegang kop surat, pegang stempel itu, dan kemudian meneriak-teriakkan saya adalah wakil dari kelompok ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang sering terjadi, itu yang pernah terjadi. Sehingga dengan demikian, ya waktu itu umat Buddha juga mesti ikut-ikutan adanya Tuhan yang Maha Esa. Nggak berani pakai nama adanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena waktu itu mungkin ada tekanan, harus ada Tuhan gitu. Jadi dari dulu umat Buddha konsep ketuhanannya itu adalah sesuatu yang maha, sesuatu yang maha gaib, Maha Esa gitu. Maha Esa itu. Ya seperti itu. Jadi umat Buddha itu sebenarnya agama Buddha dari dulu juga punya konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan agama Buddha itu apa? Trikaya yang ekakaya. Ekakaya yang trikaya. Kristen ada Trinitas. Seperti itu. Ada trikaya. Trikaya bisa dijelaskan sedikit trikaya. Trikaya itu tri itu 3. Kaya itu badan. 3 badan adalah 1 badan. 1 badan adalah 3 badan. Kalau Coki tanya kepada saya, Pak Suhadi jiwanya yang mana? Kalau agama Buddha bilang, kalau jiwa di dalam agama Buddha itu bukan roh. Jadi kalau saya meninggal itu tidak ada sesuatu yang keluar dari badan saya. Enggak. Tapi yang namanya jiwa saya itu adalah, ini dari ujung rambut, Coki, sampai ujung kaki. Ini jiwa saya. Terdiri dari 3 badan. 1 badan yang kelihatan, ini namanya nirmanakaya. Terus badan yang tidak kelihatan, nah ini nih kita punya Sera nih lagi berpikir terus, ini nanya apa lagi nih selanjutnya. Itu namanya yang
Samboga Kaya yang tidak nampak, Tidak nampak. tidak kelihatan, tapi ada dia. Ada. Ya, terus perasaan Sera, ya, kadang-kadang bisa senang, kadang-kadang bisa tersinggung, kadang-kadang bisa marah. Ada nggak itu? Ada, tapi mana? Kasih lihat ke saya, warnanya apa? Nggak kelihatan. Itu namanya Samboga Kaya, sunyata. Sunyata. Ada tapi tidak kelihatan, sunyata. Ada tapi tidak terlihat. Kemudian satu lagi itu adalah yang merupakan hakikat, hakiki. Itu adalah Dharma Kaya. Dharma Kaya ini adalah energi yang mengikat, yang Nirmana Kaya dan Samboga Kaya. Jadilah saya hidup. Satu-satuan. Ya, jadi satu ini. Tiga jadi satu. Satu jadi tiga. Tiga. Yang satu ini sebenarnya tiga. Nah, ketika meninggal ini lepas lagi nih, Sera. Ini lepas lagi Coki. Ya, yang badan fisik ini terdiri dari 5 unsur: tanah, air, api, angin, ruang. Ini kembali lagi. Yang air kembali ke air, yang tanah kembali ke tanah. Yang udara kembali lagi ke pabrik oksigen. Ya, seperti itu. Ya, nah kemudian yang Samboga Kaya tadi, pikiran dan lain sebagainya akan menyatu. Ya, dengan getaran-getaran yang ada di alam semesta. Ini mikrokosmos, ini makrokosmos. Kira-kira begitu, Coki. Ketuhanan dan Tuhan memang beda. Tapi jadi menarik dari Pak Ya. Suhadi ya. Jadi penting sebetulnya bagi anak-anak remaja kita di sekolah-sekolah itu belajar tentang semua agama supaya Ya. kita bisa lebih ya bagian dari moderasi beragama gitu. Ya. Jadi dia pun bukannya kulitnya saja tapi setidaknya tahu lah filosofi di balik agama ini, agama ini. Sehingga tidak ada salah pahaman. Tapi paling tidak sebetulnya itu yang paling pokok itu adalah umat yang bersangkutan. Umpamanya saya sebagai Buddhis, saya harus jadi Buddhis yang terbaik. Betul. Jadi saya jangan cuma di KTP agama Buddha, tapi nggak ngerti apa-apa tentang Buddha. Tuh, umpamanya yang Kristen dia harus betul-betul jadi anak Tuhan yang paling bagus, paling baik. Dia harus betul-betul taat. Yang mesti ke gereja, Yang Muslim betul-betul harus jadi Muslim yang terbaik, paham betul-betul apa yang diajarkan oleh nabinya dan lain sebagainya. Seorang Buddha yang baik, seorang penganut Buddha yang baik, dia tentu akan lebih bisa memahami ajaran agama lain. Dengan sendirinya. Juga akan mengambil Betul, ini saya setuju. Karena semua agama itu tidak ada yang mengajarkan permusuhan, Coki. Tidak ada. Jadi kalau dia betul-betul bisa memahami ajarannya yang diyakininya, dia akan baik kepada orang lain. Pasti, karena itulah sumber untuk membuat dia itu bisa masuk surga. Kalau konsepnya Coki. Kalau buat konsepnya orang Buddha, akan membuat saya itu bisa mencapai kesadaran Buddha. Kuncinya apa? Syaratnya apa? Harus membuat kebaikan. Tuh, makanya kemarin saya dengar siapa Yusuf Hamka itu bicara ya di YouTube. Dia bilang tuh bagi dia sebagai seorang mualaf, ya, dia harus punya tekad, saya harus cari uang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Saya harus bisa merasakan saya akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi saya juga akan bertekad untuk membuat kebaikan sebanyak-banyaknya, karena hari ini saya akan meninggal. Begitu. Nah, satu lagi Coki, ya, yang saya kira itu mestinya umat beragama itu selalu berpikir ya bahwa apa yang dia jalankan seperti tadi itu tentang konsep ketuhanan dan lain sebagainya, ngukurnya gimana sih? Agama Kristen kan di dunia, hampir seluruh dunia ada, ya, apalagi yang diragukan, ya. Agama Islam di seluruh dunia ada, jangan main-main. Islam tuh di Tiongkok aja ada, di Xinjiang itu puluhan juta itu, di Uighur. Uighur, saya pernah ke sana. Saya pengen lihat. Sana ada masjid, cuma di sana namanya Qingzhen Ce. Ya, Ce itu sebenarnya kuil suci itu kalau diterjemahkan. Tapi maksudnya Qingzhen Ce itu masjid. Bentuknya kayak masjid juga.
Masjid. Udah mereka bisa ketemu saya itu assalamualaikum gitu. Dan saya kalau di sana ketemu assalamualaikum, mereka senang sekali peluk-peluk saya. Semua pakai kopiah putih seperti itu. Jadi begitu juga lihat Buddha, ya. Wah, ini Buddha nih agama bukan. Oh, di negara-negara hampir seluruh dunia ada Buddha. Ada, betul. Dan itu agama dari dulu, ada historisnya, ada kitab sucinya, dan lain sebagainya. Maka itu Kementerian Agama juga posisinya sekarang jelas. Dia itu adalah pembina teknis sebetulnya. Jadi Kementerian Agama itu bukan nyampuri urusan ajaran daripada masing-masing intern. Salah itu. Yang mengatur lalu lintasnya supaya umat Kristen beribadah lancar, umat Katolik lancar, umat Buddha lancar, Islam lancar, semua seperti itu Kementerian Agama. Dan dia punya dua konsep, Dharma Agama, Dharma Negara. Untuk Dharma Agama itu urusan internal masing-masing. Yang diurusin sama Kementerian Agama itu untuk urusan Dharma Negara. Gitu. Makasih Pak Suhadi. Selanjutnya teman-teman kita akan lanjut ke sesi berikutnya seputar relasi antar agama Buddha dan agama-agama lainnya di Indonesia dan bagaimana agama Buddha di Indonesia terlibat dalam pemajuan toleransi dan perdamaian. Nantikan selanjutnya diskusi tetap di Suara Setara. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Sampai jumpa.